Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi dengan judul Hukum Kekekalan Momentum dan Tumbukan. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin menyapa adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Apakah puasanya lancar? Ya, semoga saja lancar ya. Semoga di bulan Ramadan ini segala sesuatu yang menjadi aktivitas kita dalam hal positif menjadi amal untuk kita, termasuk dalam hal belajar. Baiklah, kita akan mempelajari tentang hukum kekekalan momentum terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman masih bingung dengan hukum kekekalan momentum, saya akan memberikan ilustrasi tentang hukum kekekalan momentum. Tapi terlebih dahulu kita harus ketahui, teman-teman pasti sudah pernah mendengar kata momentum ya. Jadi momentum itu persamaannya adalah simbolnya momentum adalah P. P kecil. Terus P ini sama dengan massa dikali dengan kecepatan. Ini adalah massa. Massa ini adalah kecepatan. Jadi momentum itu sendiri adalah suatu massa yang dikali dengan besarnya kecepatan. Oke, jadi hukum kekekalan momentum ini dapat kita ilustrasikan, yaitu apabila ada sebuah benda, ini benda A misalnya, dan benda B, yang satunya arah pergerakannya ke kanan dengan kecepatan VA, yang ini ke kiri dengan kecepatan VB. Nah, jelas jika arah yang sama pada lintasan yang sama, maka benda A dan benda B suatu saat akan bertabrakan atau bertumbukan. Ini ya, akan bertabrakan. Ketika bertabrakan, maka benda A akan kembali ke arah datangnya. Dikatakan dengan V aksen, kecepatan setelah bertumbukan. Dan ini adalah benda B, arahnya juga berlawanan dengan arah datangnya. Dikatakan VB aksen, kecepatan B setelah bertumbukan. Nah, dikatakan hukum kekekalan momentum, jika ada dua benda begini, maka sigma P atau PA ditambah PA tambah PB itu sama dengan MA VA tambah MB VB. Jadi momentum A dan tambah momentum B sebelum bertumbukan itu kekal atau sama dengan sigma P aksen atau sama dengan PA aksen tambah PB aksen. Momentum benda A setelah bertumbukan dan momentum benda B setelah bertumbukan, maka dapat ditulis MA VA aksen tambah MB VB aksen. Kira-kira seperti itu ya. Maka persamaannya yaitu sigma P sama dengan sigma P aksen. Jadi penjumlahan momentum sebelum bertumbukan itu sama dengan penjumlahan momentum setelah bertumbukan. Nah, baik sampai di situ pengetahuan kita tentang hukum kekekalan momentum. Maka secara keseluruhan hukum kekekalan momentum dapat ditulis sebagai berikut. Kita hapus dulu ya. Dapat ditulis seperti, misalnya ini saya hapus. Kita hapus semua sehingga secara keseluruhan dapat ditulis bahwa PA ditambah PB sama dengan PA aksen tambah PB aksen. Gitu ya. Atau MA VA tambah MB VB itu sama dengan MA VA aksen tambah MB VB aksen. Nanti kalau teman-teman masih kebingungan atau tulisannya nggak terlalu jelas, teman-teman bisa melihat di
hukum kekekalan momentum yang ada pada slide yang di JB Class ya. Maka di sini dapat kita tulis bahwa VA kita mau kumpulkan dalam satu ruas. Maka VA ini VA, ini juga VA aksen, karena di sini plus kita bawa ke ruas yang lain berarti menjadi minus. Maka VA aksen sama dengan ini MB VB aksen, karena ini plus VB-nya dibawa ke ruas yang lain maka menjadi minus. Maka VB. Oke, sampai di sini hukum kekekalan momentum. Nah, kemudian karena benda ini sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan itu memiliki kecepatan, maka ini berpengaruh pada hukum kekekalan energi kinetis. Jadi, benda ini ketika dia sebelum bertumbukan, pada saat tepat dia bergerak, itu di dalam benda ini memiliki yang namanya energi kinetik. Jadi energi kinetik itu teman-teman sudah pelajari energi kinetik EK, bisa kita tulis itu 1/2 mv, 1/2 massa dikali kecepatan. Ini adalah persamaan energi kinetik. Oke, persamaan energi kinetik. Maka persamaan energi kinetik ini dikatakan kekal untuk tumbukan, tapi tidak semua tumbukan karena tumbukan bermacam-macam. Nanti kita bahas setelah kita membahas energi kinetik ini. Baiklah, sehingga kekekalan energi kinetik itu dapat kita tuliskan menjadi 1/2 mv A kuadrat tambah 1/2 mvb kuadrat sama dengan 1/2 mva aksen kuadrat tambah 1/2 mvb aksen kuadrat. Nah, setelah kita kumpulkan ruas-ruas, misalnya VA, MA, kita mau kumpulkan dalam satu ruas, maka yang kita peroleh adalah seperti ini. MA VA dikurang VA aksen kuadrat, dia hampir sama dengan kekekalan momentum. Hanya yang membedakan di sini pada energi kinetik itu memiliki kuadrat. Ditambah itu sama dengan MB VB aksen kurang VB. Tapi ada kuadratnya. Nah, sehingga kuadrat ini kalau di matematis, teman-teman sudah belajar matematis, maka hasil VA kurang VA aksen kuadrat dalam kurung ya, di luar kurung kuadratnya, maka itu dapat ditulis sebagai MA VA tambah VA aksen dikali VA kurang VA aksen. Begitu pula dengan MB. VB tambah VB aksen tambah VB dikali dengan VB dikurang VB aksen dikurang VB. Gitu ya, teman-teman. Itu dapat teman-teman bisa melihatnya secara jelas di slide yang sudah saya bagikan pada JB Class. Oke, ini untuk persamaan. Maka persamaan ini yang penting dari energi kinetik. Misalnya ini persamaan 2 dan ini adalah persamaan 1. Nanti kita bisa membagi antara persamaan 2 dan persamaan 1. Seperti apa hasil baginya? Tetap kita lanjutkan. Maka hasilnya adalah seperti ini. Teman-teman bisa melihatnya di slide ya. Kalau kurang bingung di slide, bisa dicatat dulu di slide-nya atau di print, kemudian baru menyaksikan video ini sebagai penjelasannya. Ini adalah persamaan 1.
cluenya adalah persamaan 2 dibagi dengan persamaan 1. Ini adalah persamaan 2 ya. Persamaan 2 adalah MA VA tambah VA aksen dikali VA kurang VA aksen sama dengan MB dikali VB aksen tambah VB dikali dengan VB aksen kurang VB. Nah, ini persamaan 2 tadi. Ini dibagi. Oke. Dibagi. Maka mana yang sama? VA kurang VA aksen sama ya. Ada yang sama berarti bisa langsung kita coret. Ini coret. Ini VB aksen kurang VB juga sama. Maka yang tersisa adalah MA dikali VA ditambah VA aksen itu sama dengan massa benda B itu dikali kecepatan B setelah bertumbukan ditambah dengan kecepatan B sebelum bertumbukan. Ini adalah hasil pembagian antara energi kinetik. Ini adalah hasil pembagian antara kekekalan momentum dan kekekalan energi kinetik. Maka di sini bisa kita lihat hasil pembagiannya ini. Oh iya, ternyata MB-nya juga habis. Iya, karena MB-nya kan sama. MB habis, MA juga habis. Nah, sehingga hasilnya tidak ada lagi MB dan MA, massa B dan massa A. Sehingga dapat ditulis seperti ini. Nah, maka ini adalah kecepatan perbandingan antara kecepatan itu, sehingga bisa kita tulis lagi menjadi VA dikurang VB itu sama dengan VB ini yang aksen-aksen di satu tempat, yang setelah tumbukan ke satu tempat, yang sebelum tumbukan ke satu tempat. Maka VB dikurang VA aksen. Ini kan belum sama ya. Di sini adalah kecepatan benda A dikurang kecepatan benda B, sedangkan di sini kecepatan benda B setelah bertumbukan dikurangi kecepatan benda A setelah bertumbukan. Nah, kita mau buat seperti ini. VB kurang VA itu sama dengan VB aksen kurang V aksen. Ini bisa, tapi ini harus tanda minus di sini ya, sehingga ini VA minus kali VB kan minus VB, sama seperti yang di atas ya. Minus kali minus VA adalah plus VB VA. Maka hasilnya seperti ini. Atau bisa kita tulis dengan atau bisa kita tulis di sini 1, misalnya 1 itu sama dengan VA VB aksen kurang VA aksen. Kita bisa menuliskan di sini perbandingan antara minus VB kurang VA itu dengan VB aksen, kelihatannya VB aksen dikurang VA aksen itu sama dengan 1. Nah, 1 ini karena 1 dikali VB aksen kurang VA aksen itu kan sama dengan VB aksen kurang VA aksen itu sendiri ya. Sehingga minus, ini perbandingan ini kita sebut dengan perbandingan ini, misalnya ini sama dengan min delta V dan min delta, dan ini adalah delta V aksen. Nah, perbandingan ini kita sebut dengan koefisien restitusi yang lambangnya sama dengan E kecil
atau koefisien restitusi. Oke, sampai di sini untuk eh, kekekalan momentum, serta tadi ada tambahan untuk kekekalan energi kinetik, karena ini penting untuk kita membedakan mana tumbukan lenting sebagian, tumbukan lenting sempurna, dan tidak lenting sama sekali. Kalau Anda penasaran tentang tumbukan, maka jangan lupa saksikan video berikutnya untuk pembelajaran tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.